Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo. Saya dari kelas Teknik Informatika semester 7, kelas A, Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas individu saya, yaitu mengenai mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi pada tugas 6. Selanjutnya, kali ini perencanaan manajemen proyek sistem informasi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya presentasikan yaitu mengenai 5 poin tersebut. Yang pertama, perencanaan proyek sistem informasi. Kedua, proses manajemen proyek. Ketiga, manfaat dan proses perencanaan proyek. Keempat, tahapan dalam perencanaan proyek. Kelima, kendala dalam perencanaan proyek. Kita lanjut ke poin yang pertama. Di sini ada perencanaan proyek sistem informasi. Nah, perencanaan proyek merupakan disiplin untuk menyatakan bagaimana menyelesaikan proyek dalam waktu jangka tertentu, biasanya dengan tahapan yang ditetapkan dan sumber daya yang ditunjuk. Salah satu pandangan dari perencanaan proyek bagi beberapa aktivitas yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi, perencanaan jadwal, dan membuat rencana mendukung, termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, metode komunikasi, dan manajemen risiko. Lanjut, masih tentang perencanaan proyek sistem informasi. Proses perencanaan lebih fokus pada pemilihan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek, serta menyediakan kerangka kerja umum untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, perencanaan proyek lebih fokus pada mengidentifikasi dan mengatur perencanaan proyek, lebih berfokus pada mengidentifikasi dan mengatur tugas individu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proyek menggunakan sumber daya yang mengidentifikasi dalam proses perencanaan. Adapun tujuan perencanaan proyek yaitu sebagai berikut. Sebagai standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan, mengetahui siapa saja yang terlibat, yaitu terstruktur organisasi, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, serta yang terakhir yaitu mengarahkan pada pencapaian tujuan. Kita masuk kepada poin 3.2 mengenai proses manajemen proyek. Manajemen proyek dapat didefinisikan sebagai suatu proses dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari pengelolaan lingkup kerja, waktu, biaya, dan mutu. Pengelolaan aspek-aspek tersebut dengan benar merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu proyek. Adapun siklus hidup proyek yaitu yang biasa kita sebut life cycle terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama proses inisiasi proyek atau disebutnya initiation. Pada proses ini, proses inisiasi mencakup pengenalan dan fase dari sebuah proyek dan beberapa organisasi yang membuat bisnis case. Tujuannya adalah menyeleksi dan memulai proyek secara formal. Jadi ini adalah siklus yang pertama. Lalu masuk siklus yang kedua yaitu proses perencanaan atau planning. Mencakup ke 9 knowledge area tujuannya sebagai panduan dalam pelaksanaan proyek. Lanjut, yang ketiga siklus dari proyek yaitu proses eksekusi atau execute. Proses yang paling banyak membutuhkan waktu dan sumber daya, sehingga manajemen proyek membutuhkan kemampuan kepemimpinan untuk mengatasi tantangan pada saat eksekusi proyek. Dan selama eksekusi, pembuatan laporan, milestone dapat membantu pada proses pembuatan project manager. Keempat,
Proses pengawasan dan pengontrolan, monitoring and controlling. Proses yang mempengaruhi seluruh kelompok peserta proses serta life cycle proyek. Kelima, proses penutupan closing. Bagaimana memperoleh penerimaan stakeholder dan pengguna terhadap hasil akhir produk atau layanan. Meskipun tidak selesai, proyek harus ditutup secara formal. Ketiga, manfaat dan proses perencanaan proyek. Nah, untuk manfaat adapun yaitu sebagai berikut: membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, membantu dalam kristalisasi penyesuaian dalam masalah utama, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas, pemilihan berbagai alternatif terbaik, standar pelaksanaan pengawasan, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Selanjutnya, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, dan menghemat waktu, usaha, dan dana. Jadi banyak sekali manfaat dalam perencanaan proyek. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ada beberapa poin. Selanjutnya yaitu mengenai proses. Setelah tadi kita berbicara tentang manfaat, sekarang kita akan melanjutkan tentang proses perencanaan proyek. Nah, proses perencanaan proyek terdiri dari sebuah proses. Sebuah proses adalah serangkaian tindakan membawa tentang hasil proyek. Proses manajemen menggambarkan, mengatur, dan menyelesaikan pekerjaan proyek. Proses manajemen proyek yang berlaku untuk sebagian besar proyek, sebagian besar waktu, mencakup tentang penetapan sasaran, pendefinisian proyek, dan pembentukan organisasi tim. Adapun dalam mengerjakan beberapa proyek sekaligus, umumnya pada perusahaan besar, cara yang efektif untuk menugaskan tenaga kerja dan sumber daya fisik adalah melalui organisasi proyek dengan spesifikasi sebagai berikut. Pekerja dapat didefinisikan dengan sasaran, target, dan waktu khusus. Pekerjaan unik atau tidak biasa dalam organisasi yang ada. Pekerjaan terdiri dari tugas yang kompleks dan saling berhubungan serta memerlukan keterampilan. Proyek bersifat sementara tetapi penting bagi organisasi. Dan yang terakhir, proyek meliputi hampir semua lini organisasi. Keempat, tahapan dalam perencanaan proyek. Kegiatan-kegiatan yang dikerjakan dalam tahap perencanaan. Ada 7 poin. Yang pertama, penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini, perlu ditentukan hasil akhir proyek, waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Selanjutnya, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek harus diuraikan dan didaftarkan. Organisasi proyek dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada, subkontraktor yang diperlukan, dan manajer-manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Ketiga, jadwal untuk setiap aktivitas pekerjaan dibuat yang memperlihatkan waktu tiap aktivitas, batas selesai, dan milestone. Selanjutnya, sebuah rencana anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Rencana ini akan memberikan informasi mengenai jumlah sumber daya dan waktu untuk setiap aktivitas pekerjaan. Terakhir, ramalan mengenai waktu, biaya, dan performansi penyelesaian proyek. Kelima, kendala dalam perencanaan proyek. Ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Tentu saja tidak semua manajer otomatis memiliki kemampuan membuat perencanaan. Kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak dan menyita waktu. Ketiga, lemahnya informasi, karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi. Keempat, terlalu berfokus pada masa kini. Kelima, terlalu mengandalkan daripada unit atau bagian perencanaan. Dan terakhir, memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan daripada penjelasan mengenai proses proyek, lalu ada manfaat dan prosesnya, setelah itu kendala-kendala yang dialaminya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada pertanyaan dan juga informasi yang ingin disampaikan, bisa hubungi ke email saya atau nomor handphone. Saya kira cukup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.